Mohon maaf Iya, Bapak Ibu. Pak. Mohon maaf ya, terbentar lagi Muncul ya. lagi. Ya, Iya. Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Sebentar ya Pak. Iya. Tapi syukurlah ya. Saya terpental, terlemparnya enggak apa-apa. Enggak ada yang luka. Ya. Iya. Ada tadi kalau kalau ada apa-apa aman saya. Ada Dokter Rio, ada Dokter Randy. Tadi aman ada Dokter Randy. Ya, Pak. Aman, Pak. Aman ya Dokter Rio ya. Iya. Aman, Pak. Oke. Tadi enggak dengar kan cerita Ibu Mini ya? Aduh, iya Pak. Kami dengar Pak. Oh, kamu dengar. Iya, dengar semua. Ya. Intinya saja Bu Nita, apa Bu Nita? Ringkas saja apa tadi contohnya Bu Nita? Oke. Maaf ya Pak ya, saya ulangin nih Bu, mohon maaf. Ya, ya. Ya Bu, sama-sama. Hilang. Saya juga mohon maaf lahir batin Bu. Minal aidin wal faizin. Siap Pak, sama-sama ya Pak ya. Mohon maaf, mungkin tadi ada sedikit yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Sedikit mengulang yang tadi saya sampaikan. Ketika saya melakukan pelayanan terhadap jarak, karena saya seorang guru, pelayanan khusus di anak ya. Untuk yang paling utama itulah ada anak. Yang saya sampaikan pertama kepada anak didik saya. Jadi di kelas itu Pak ya, saya memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Bagaimana melayani anak, bagaimana menyapa, misalnya dari kita ramah tamahnya dengan anak itu, karena kita dalam memahami kebutuhan anak di sini Pak ya. Maaf. Jadi misalnya di kelas itu Pak, saya bertemu dengan kondisi anak yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan belajar berbeda, kemudian minat belajarnya berbeda, bahkan mungkin kemampuan anak secara intelektual itu juga sangat berbeda. Nah, jadi dengan adanya kita bisa mengidentifikasi setiap kemampuan anak, maka kita bisa mengerti bagaimana melakukan pelayanan yang baik, pelayanan yang tepat terhadap anak tersebut. Karena setiap anak itu memiliki pribadi yang berbeda, Pak. Memiliki pribadi yang berbeda, sifat yang berbeda, maka dari itu proses pelayanan setiap anak pun mungkin sangat membutuhkan perlakuan yang berbeda pelayanannya. Misalnya kita bertemu dengan anak-anak yang, karena dalam setiap kelas itu pasti Pak ada anak yang malas, ada anak yang mungkin lebih dibilang lebih aktif mungkin di kelas ya Pak ya, aktifnya mungkin dalam hal yang kurang baik gitu ya Pak ya. Jadi di situ bagaimana pelayanan kita sampai misalnya anak tersebut nakal atau mungkin malas mengerjakan tugas, PR dan sebagainya ataupun kendala-kendala yang lain. Salah satunya kita akan panggil anak tersebut. Saya Pak ya, saya melakukan pemanggilan, saya ajak bicara misalnya dari saya pribadi dengan anak tersebut. Mungkin bukan di depan anak yang lain tapi ada room sendiri ya Pak ya. Nah, sehingga anak tersebut akan terbuka dan tidak minder di depan anak-anak yang lain. Nah, sehingga misalnya apapun permasalahan yang ada dalam diri anak tersebut itu secara bisa terbuka bicara dengan kita. Nah, dari situ Pak kita bisa mengambil solusi hal apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anak tersebut. Nah, itu yang pertama Pak. Dengan harapan ada perubahan ke depannya terhadap anak tersebut. Nah, kedua, selain dengan anak tersebut, Pak, saya melakukan pendekatan dengan orang tua atau wali dari anak tersebut. Karena pihak orang tua harus tahu, Pak, bagaimana kondisi anak di sekolahan tersebut. Jangan sampai nanti misalnya berbentur dengan kenaikan kelas, kenapa anak saya tidak naik, atau kenapa anak saya nilainya jelek, dan sebagainya. Nah, ini harus ada informasi atau komunikasi dengan orang tua tersebut, sehingga mereka tahu bahwasannya mereka memiliki masalah tertentu. Nah, harapannya Pak dengan hal-hal saya melakukan pelayanan tersebut dari pihak orang tua maupun dari anak tersebut ada komunikasi yang baik sehingga bantuan dari rumah pun misalnya orang tuanya juga mendampingin anak belajar atau mungkin dieleskan dan sebagainya. Nah, itu harapan-harapan yang saya harapkan ke depannya gitu Pak ya. Mungkin itu Pak. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Mudah-mudahan kalau dari Bapak Ibu guru yang lain di sini yang bisa memberikan tambahan sharing, saya sangat berterima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ariel
dan Bapak Ibu guru, Bapak semuanya yang lain ya, Bapak dan Ibu yang lain. Mohon maaf jika saya banyak berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Nita. Nah, jadi yang dilakukan Bu Nita itu termasuk penerapan nilai solutif, Bu ya. Salah satunya tadi di mana anak itu ketika anak mungkin ada yang bermasalah, Ibu memberikan perlakuan khusus. Ya, Bu ya. Misalnya dengan mengajaknya di ruang tersendiri, menanyakan masalahnya apa sehingga Ibu nanti bisa memberikan solusi. Oke, Bu Nita. Untuk Bu Nita, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, masih semangat? Semangat. Oke. Tepuk semangat. Ma. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan ke nilai yang kedua ya. Kita akan lanjutkan ke nilai yang kedua. Nilai yang kedua itu nilai apa Bapak Ibu yang kedua? Nilai akuntabel. Ya, nilai akuntabel. Nah, akuntabel ya. Akuntabel itu artinya bertanggung jawab lah ya, bertanggung jawab. Akuntabel itu. Jadi oke. Tadi dikatakan bahwa komitmen kita akan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya. Nah, itu ya. Jadi pengertian dari akuntabel, kita memiliki nilai akuntabel, menerapkan nilai akuntabel, artinya kita bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Ya, kita menjadi seorang ASN itu merupakan suatu kepercayaan, ya kan? Kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan dari negara, bangsa dan negara bahwa kita dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan tersebut. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke kode etik dan panduan perilakunya. Yang pertama kita melaksanakan tugas dengan jujur. Kita melaksanakan tugas dengan jujur, tidak direkayasa. Kemudian bertanggung jawab, tidak meninggalkan pekerjaan, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, berintegritas tinggi ini artinya dia memiliki jiwa, niat, ya niat, kemudian perkataan dan perbuatan itu dalam satu kesatuan. Dia tidak hanya omong doang, dia tidak hanya mengajak, tapi dia juga melakukan. Nah, itu berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang negara milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jadi ketika kita memberikan amanah untuk memegang kekayaan atau barang milik negara, kita tidak menyalahgunakan barang tersebut atau kita tidak menggunakan barang kekayaan milik negara itu untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya. Oke, mentang-mentang kita seorang ASN, kita semena-mena gitu ya, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Ketika misalnya kita dikasih jabatan sebagai kepala sekolah, kita tidak menyalahgunakan wewenang jabatan sebagai seorang kepala sekolah. Oke, bagaimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Yang pertama, kita memenuhi janji dan komitmen. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian terhadap hasil kerja kita bertanggung jawab dan bersedia dievaluasi. Kalau terjadi misalnya ada evaluasi, apakah itu misalnya dari pimpinan, ya kita bersedia. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya itu menolak segala bentuk gratifikasi. Ketika ada indikasi penyuapan, ya baik kita yang melakukan, apapun kita yang disuap itu sama-sama tidak diperkenankan, sama-sama melanggar nilai akuntabel. Karena nilai akuntabel itu menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kemudian memanfaatkan fasilitas barang milik negara. Ya, oke, Bapak Ibu misalnya ambil yang sederhana saja. Mendapatkan fasilitas barang kekayaan milik negara berupa laptop misalnya. Nah, itu digunakan untuk keperluan Bapak Ibu sebagai seorang guru, apakah itu untuk mengajar misalnya atau untuk membuat media pembelajaran, ya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya
menggunakan laptop itu untuk kegiatan kuliah, keperluan pribadi, nah, itu sudah melanggar dari nilai akuntabel karena peruntukannya bukan untuk peruntukan pribadi. Oke. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keenam ini itu bersifat hemat, ya, tidak boros, ya. Baik dalam penggunaan sarana prasarana maupun bahan maupun alat itu kita menggunakannya dengan hemat. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ketika punya kita pribadi ya kita utamakan. Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan, kita mengambil keputusan secara objektif, tidak subjektif, tidak memihak. Kita ambil jalan tengah. Ya. Oke. Nah, ini contoh perwujudan. Contoh perwujudan dari nilai-nilai akuntabel. Oke. Nah, contoh penerapannya, apa contoh penerapannya misalnya? Misalnya saya tanya, oke, saya tanya Pak Luki, Pak Luki. Pak Luki ngajar hari apa aja Pak Luki? Hari apa saja ngajarnya Pak Luki? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Pak. Hari Minggu enggak? Enggak, Pak. Oh, Hari Minggu ke kebun, Pak. oh itu. Oh, ke kebun bagus itu. Ya. Oke, kalau Dokter Rio bukan ke kebun dia hari Minggu. Dokter Rio hari Minggu ikut ayah ke kota dia. Naik delman istimewa duduk di muka. Oke. Nah, Pak Luki ngajar hari Senin jam berapa? Jam 8 sudah selesai upacara, Pak. Oke, Masuk jam kelas. 8 selesai upacara. Kemudian Iya, Pak. selesai upacara, Pak Luki duduk-duduk dulu, ngopi-ngopi dulu, baru ngajar atau langsung mengajar? Iya, duduk dulu, Pak. Sebentar, Pak. Oh, sebentar. Ngerasain. Oke. Jadi misalnya selesai upacaranya jam 7.30 ya. Pak Iya, Pak. Luki misalnya ngajar jam 8. Ya bolehlah duduk dulu menunggu jam 8 gitu ya. Iya, Pak. Begitu pas jam 8, Pak Luki masih duduk-duduk. Masih Iya, ngopi-ngopi? enggak, Pak. Oh, enggak. Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, artinya Pak Luki sudah menerapkan nilai akuntabel pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, Jawab. cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Jujur dan bertanggung jawab disiplinnya ditunjukkannya dengan datang ke kelas atau datang ke lapangan tepat waktu. Siapa? Iya. Oke, sekarang saya tanya ibu-ibu lagi ya. Saya tanya Ibu Bu Wit. Guru bukan Bu Wit? Bu Wiwit, guru bukan Bu Wiwit? Bukan, Oh, Pak. perawat ya. Oke, Perawat. nanti kita ambil contoh yang guru dulu ya. Saya tanya Ibu Yurika. Ibu Yurika Kusnul. guru bukan Bu Yurika? Ya, Pak. Oke, Bu Yurika tadi ngajar di SMP ya, SD? SD, Pak. Di SD. Di SD Ibu itu ada enggak Bu Infokus, Bu? Ada, Pak. Ada. Pernah enggak Infokus itu Ibu bawa pulang? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa, Bu? Nah, karena itu kan, Pak, perlengkapan untuk sekolah, Pak. Enggak berani bawa pulang, Pak. Oke. Kalau Ibu bawa pulang, misalnya digunakan untuk nobar, ada bola, nah kata suami Ibu, ada bola, nah kita nonton bola rame-rame melalui Infokus, nah gitu. Ambil saya, bawa saja Infokus dari sekolah. Artinya, Jangan, Pak. iya tidak melanggar atau tidak menerapkan nilai akuntabel yang kedua, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara setelah bertanggung jawab, efektif dan Tanggung efisien. jawab. Iya, tapi ketika misalnya Ibu tadi Bu Rika tadi menggunakan infokusnya di kelas, mungkin ya Bu Rika ya, pada saat ngajar Ibu pakai infokus, kemudian, nah itu baru benar, artinya Ibu baru menerapkan nilai akuntabel menggunakan barang kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, khususnya di perwujudan menggunakan, memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya.
Infokus tadi Iya, Pak. bukan peruntukan untuk nonton bareng di rumah, tapi untuk belajar mengajar atau proses pembelajaran. Pembelajaran. Oke, baik. Satu lagi, siapa yang memberi contoh? Sudah saya kasih contoh 2 tuh. Contoh tadi Pak Luki, dia menerapkan nilai disiplin waktu. Ngajar jam 8 dia masuk. Contoh tadi Bu Rika, dia menerapkan nilai akuntabel nomor 2. Di sekolah ada infokus, tidak dibawa pulang untuk keperluan pribadi, tapi digunakan untuk pembelajaran. Nah, maka Bu Rika menerapkan nilai kedua, menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Dari kode etik dan dari perwujudan ini. Oke, silakan. Ya, Pak. Ibu ya, Ibu apa Pak ini? Bapak, Bapak ya, silakan Bapak. Pak Susnan Assalamualaikum Budiono, Pak. silakan Pak Sus. Saya di sekolah saya sebelum upacara, sebelum upacara bendera berlangsung, seluruh dewan guru itu datang sebelum jam 7 itu sudah ada di sekolah. Nah, itu setelah upacara selesai 8:05 kan kita upacaranya jam 7.30, selesai jam 8:05. Nah, itu kita langsung masuk ke kelas seperti biasanya. Oke. Itu yang Artinya di sekolahan tempat kami. Pak Susnan itu menerapkan nilai akuntabel yang pertama. Yang Ya kan Pak pertama. Susnan ya? Iya. Iya. Melaksanakan tugas dengan Tugas jujur, dengan jujur. bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas Iya. tinggi. Oke. Ada Terima lagi bisa kasih, beri Pak. contoh? Silakan. Kalau tidak ada, untuk Pak Luki, Bu Rika, dan Pak Susnen. Mari sama-sama kita kasih apa? Tepuk salut. Tepuk salut. Iya. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga itu harmonis. Kompeten. Pada harmonis ya. Kompeten. Nah, langsung saja kita ke kode etik dan panduan perilakunya. Yang pertama apa? Kode etiknya atau panduan perilakunya atau nilai-nilainya. Yang pertama apa? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Langsung saja, ada yang bisa memberikan contoh. Boleh dari perwujudan ini. Nah, silakan raise hand. Perwujudannya kita meningkatkan kapasitas kompetensi diri atau kita bertukar pikiran diskusi, belajar mandiri, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengetahuan atau sharing tadi ya, menyusun rencana kerja, dilaksanakan, kemudian menyelesaikan seluruh peraturan, mengevaluasi peningkatan kinerja diri, kemudian menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan tuntas. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan Bu Nita Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nita. Mohon maaf ya Pak hadir. Ya, silakan Ibu. Jadi tadi ada kode etik ya Pak ya. Ya. Kode etik yang pertama, saya ingin sedikit berbagi sharing bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Misalnya saya sebagai seorang guru ya Pak ya. Ya. Saya mengikuti IHT, kemudian bisa juga webinar. IHT ini biasanya bisa diadakan dari beberapa sekolah ya yang melakukan IHT in-house training, mungkin dengan beberapa materi, misalnya tentang IT. Karena sekarang segala sesuatunya itu sangat menggunakan IT ya Pak ya, berbasis sudah mobile semuanya. Jadi mungkin di sini kita perlu melakukan pengembangan atau meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu Pak. Mungkin ada webinar yang secara mandiri di PMM dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali contohnya Bu Nita.
Jadi Bu Nita menerapkan nilai kompeten yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Caranya bagaimana tadi mewujudkannya? Dengan mengikuti in-house training atau mengikuti webinar atau mengikuti BIMTEK kalau ada BIMTEK atau mengikuti berbagi pengetahuan. Ibu Nita SD atau SMP Bu Nita? SD, Pak. Oke, di SD. Ya, kalau Misalnya dulu sebelumnya dengan di Ibu SMP. Nita. SMP? Iya, sebelumnya saya SMP, Pak, karena biologi. Kemudian kemarin Oh, eh, yang formasinya SD. ya, Oke. sekarang pindah ke SD. Oke, jadi misalnya Bu Nita tadi dengan mengikuti webinar, dengan mengikuti WEHT, atau dengan mengikuti KKG kalau SD Bu ya. Atau dengan mengikuti Kombel. Ada Kombel di sana Bu? Komunitas belajarnya ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada. Oke, nah itu contoh penerapan daripada nilai Kompeten. 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 Bagus sekali contohnya. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Silakan. Kompetensi. Ayo, ada yang bisa memberikan contoh? Penerapan nilai kompeten. Jadi tadi contohnya yang Kombel tadi itu bisa belajar secara mandiri dan maupun kolaboratif tadi ya. Biasanya kalau di Kombel kan ada guru-guru kumpul gitu ya. Kemudian sama-sama berdiskusi, juga termasuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bisa jadi mungkin Bu Nita setelah Bu Nita mengikuti webinar misalnya tentang PMM misalnya kan ada informasi baru, kemudian di Kombel itu Bu Nita sharing dengan guru-gurunya itu. Mungkin ada gurunya tidak ikut webinar atau berhalangan ikut webinar. Nah, Bu Nita sharing, berbagi pengetahuan hasil dari, oh ini PMM-nya. PMM ada PMM ya? Platform Merdeka Mengajar ya? Nah, gitu. Oke, jadi yang dicontohkan Bu Nita tadi itu banyak perwujudan yang banyak. Di antara perwujudan ini bukan hanya satu perwujudan. Ya, meningkatkan kapasitas, kemudian tadi katanya di berbagi sharing tadi, membagi pengetahuan kepada rekan kerja, oke, juga belajar secara mandiri dan maupun kolaboratif. Ada lagi bisa memberikan contoh? Ayo, silakan Bu Ratna. Ini orang kesehatan, silakan Bu Ratna. Mikrofonnya Bu Ratna. Atau Bu Winda bisa membaca bahasa bibir. Bu Ratna ngomong, Maaf, Pak, nah, Paman Kamit, Bu Winda yang ngomongnya gitu. Iya, Pak, maaf. Ya nggak apa-apa Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Kami juga ada ini, Pak. Apa namanya? Seminar, mengikuti seminar-seminar ilmu-ilmu terbaru, misalnya ilmu luka, pembersihan luka dan sebagainya untuk dan ilmu-ilmu yang lainnya juga Pak, bedah mungkin ada. Terus ada teman-teman kami yang memang ikut seminar di luar kota, itu pulangnya membawa ilmu dan berbagi ilmu sama kita. Terus nanti pelaksanaan praktiknya Pak juga kami sesuai dengan SOP agar kami untuk pertanggungjawabannya kan. Sesuai SOP kan ada misalnya cara nyuntiknya Pak, cara nyuntik itu harus diusap dulu pakai kasa alkohol, harus inform consent dulu Pak, Bu kita mau masukin obat ya, harus kayak gitu dulu kan, kayak gitu. Nggak langsung Bu ya, sini pantat, suntik. Iya, enggak kayak gitu Pak. Uang bukan sapi ya, kalau sapi ya. Kita jelasin dulu Pak apa nih yang mau disuntikin sama ibunya gitu, untuk apa nih gunanya kayak gitu. Oke. Iya. Oke, bagus sekali contohnya Bu Ratna. Jadi contoh Bu Ratna itu selain menerapkan nilai kompeten, tadi kan mengikuti seminar untuk meningkatkan kompetensi diri Bu Ratna sebagai seorang perawat. Misalnya mengikuti seminar tentang perawatan luka. Tadi contohnya Bu Ratna ya. Kemudian hasilnya itu dibagikan kepada orang lain, sesama teman, sesama perawat gitu. Sharing itu Bu Ratna sama teman, sudah Pak. menerapkan nilai kompeten. Itu Bu Ratna ya. Nah, ketika misalnya melakukan pekerjaan, Bu Ratna melakukan pekerjaan, Bu Ratna selain menerapkan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri, juga Bu Ratna menerapkan nilai ini tadi Bu Ratna. Nilai akuntabel tadi.
Yang nomor 2 ini kan perwujudan nomor 2 kan Bu Rana ya? Iya, Melaksanakan benar. pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang Yang berlaku, ya SOP. Iya, jadi Iya, Pak. walaupun dia satu kegiatan, dia bisa menerapkan 2 nilai. Mm-mm. Tadi bisa menerapkan 2 nilai. Nah, jadi maksudnya hasil dari sharing tadi, misalnya Bu Rana mendapatkan ilmu baru tentang prosedur perawatan luka. Seperti itu Bu Rana. Kemudian Bu Rana sharing ke teman-temannya, berbagi pengetahuan ke teman-temannya, nah menjelaskan tentang bagaimana prosedur perawatan luka. Nah, artinya Bu Rana juga sudah menerapkan nilai akuntabel, yaitu bekerja yang tadi. Nah, sesuai dengan prosedur. yang Sesuai dengan prosedur. Nah, contoh kata Bu Ratna tadi, ketika kita mau memberikan injeksi, ya tidak serta-merta langsung kita tusukkan ya Bu Ratna ya. ya mana Iya, buntutnya ada Bu nggak kayak prosedurnya. gitu. Dikasih alkohol dulu, ya diusap benar. alkohol, kemudian ada inform consent-nya, ya dah. Iya. Iya, Pak. Nah, ketika memberikan inform consent, Bu Ratna juga sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Apa itu? Ini tadi nomor 2. Bersikap ramah. Bersikap Tadi kan ramah. dicontohkan Bu Ratna. Kita suntik dulu ya Bu, gitu kan? Iya. Iya, ramah. Enggak Bu Ratna ngomong, bareng Bu, suntik. gitu. Oke, jangan deh ya. Bareng Bu, Jangan suntik. deh. gitu. Oke, tapi ramah dulu. Ya Bu, ya silakan berbaring Bu. Atau ya kita suntik dulu Bu ya. Nah, kemudian ketika misalnya suntik di paha, kita menyapa juga Bu Rana ya. Maaf Bu Iya, ya. Pak. Nah, kita maaf Bu ya, gitu Bu ya. Kadang-kadang mau disuntik di lengannya, dibukanya di itunya Pak. Jadi Itu Bu, itu mirip uang dosun di daerah dekat dusun kami Bu. Saya kan berasal dari OI Bu ya. Nah, ada di dusun kami dekat kecamatan kami namanya Kecamatan Meranjat Bu. Nah, gitu. Jadi begitu dia habis berobat, marah dia sama perawatnya Bu. Ay katanya, mak mana dokter Iko katanya. Sakit di kepala, suntik di pantat katanya. iya Pak, banyak encak itu Pak. Makanya harus inform concern duluan itu tadi Pak. Iya, sama seperti tadi ya Bu Rana ya. Iya, Pak. Mau disuntik di lengan, dia sudah buka pantat. Iya, banyak encak itu Pak. Oke, Iya. iya. Oke, baik. Makanya perlu inform konsen dan dilakukannya tadi Ibu ya dengan Iya, ramah Pak, gitu dengan ya. ramah. Iya, dan dapat Kami ada 5S juga Pak menyapa pasien itu. Makanya awalnya harus 5S baru inform concern. Ibu tidak demam kebanyakan es. Biasanya kalau anak-anak itu kalau banyak minum es katanya demam. Ya dapat Demam ada. ya Pak. Iya. Nah, Dokter Randy. Esnya lain Benar, Pak. Iya. Apa Bu 5S Bu? Senyum, salam, sapa, sopan santun Pak. Jadi harus dulu. Senyum, Senyum, salam, salam, sapa, sopan, santun. Oke. Ya Dokter Randy ya? Itu Dokter Randy lah senyum itu. Itu masuk 5S itu. Iya Pak. Oke. Ya, baik. Untuk Bu Nita dan Bu Ratna. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita lanjut ke nilai berikutnya, yaitu nilai harmonis. Nah, oke. Harmonis yang ketiga ya. Nah, harmonis itu, pada intinya harmonis itu kata kuncinya adalah kepedulian tadi ya. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang dimaksud dengan harmonis itu, kita sesama ASN itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Juga kita dalam memberikan pelayanan. Ya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Makanya kalau nakes ini, bagus nilai harmonisnya. Orang tenaga kesehatan kan punya nilai kepedulian yang tinggi kan? Ya kan enggak? Dokter Randy, Padli, Nurse Padli, Dokter Rio. Iya kan? Iya, atau Bu Dinda. Nah, orang nakes itu biasanya punya kepedulian yang tinggi. Dia sudah penerapan nilai daripada harmonis. Dia saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, jadi dalam suatu pekerjaan kita itu, dalam lingkungan kerja kita itu asalnya beragam. Betul enggak? Ya,
Tadi kan misalnya dalam lingkungan kerja kita ya ada yang berasal dari Jawa misalnya. Ada yang berasal dari Sunda, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi misalnya latar belakangnya berbeda-beda kan. Ada Sunda, ada Jawa, ya. Gitu kan? Iya. Nah, ketika kita menghargai latar belakang di sini, ketika kita melakukan pekerjaan, kita saling menghargai. Karena kita berasal dari suku Jawa, kita bukan hanya menghargai orang sesama Jawa, tapi dari latar belakang berbeda juga kita hargai. Ya? Oke. Kemudian kita suka memberikan pertolongan pada orang lain tadi, tanpa memandang latar belakangnya. Apakah dia misalnya latar belakang di sini, apakah dari suku, agama, apakah dari ras, yaitu ya, tanpa kita pandang latar belakangnya. Walaupun agama kita berbeda, suku kita berbeda, warna kulit kita berbeda, gitu ya. Kemudian bahasa kita berbeda. Ketika kita ditempatkan dalam suatu tempat kerja, maka kita saling menghargai, suka menolong, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung orang-orang di dalamnya nyaman untuk bekerja. Ya, tidak merasa tertekan, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dipaksa dalam melakukan pekerjaan, tapi dia dengan sukarela melakukan pekerjaan karena dia sudah nyaman dengan lingkungan kondusif yang kita ciptakan. Baik. Nah, ini contoh perwujudannya. Ya, kita berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang suku dan sebagainya, menjaga hubungan baik, menghormati gagasan sampai ke orang lain, apapun latar belakangnya, kemudian membantu orang lain dengan responsif, memberikan solusi ketika terjadi konflik, kita bersikap netral. Ya. Kalau misalnya ketika terjadi misalnya konflik, ya biasa namanya dalam satu lingkungan kerja kan kadang-kadang terjadi selisih paham gitu kan, ya kan? Ketika selisih paham kita mestikan secara netral, ya. Oke, jangan seperti ada di tempat lain tuh, bukan di Bengkulu Utara tapi di tempat lain tuh. Ketika misalnya ada 2 orang ibu-ibu, ya konflik berselisih paham, nah ibu yang tengah itu dibumbu-bumbui, digaram-garami. Sambil mulutnya maju ke depan. Memang aduh ibu itu gitu ya. Itu tidak menerapkan nilai harmonis. Tapi bukan ibu-ibu di Bengkulu Utara, bukan ya. Ibu di Bengkulu Utara bagus-bagus ya. Tidak ada yang seperti itu ya. Menambah-nambahi gitu ya. Oke, pokoknya di luar sana lah gitu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi ketika terjadi konflik kita bersikap netral. Kemudian ketika kita berinteraksi baik dengan rekan kerja, dengan pimpinan atau dengan siapapun itu orang di lingkungan kerja kita menjunjung tinggi etika. Kemudian menghindari diskusi yang berfokus pada perbedaan sara. Misalnya ada diskusi tentang menjelek-jelekan misalnya satu agama tertentu yang berbeda dengan keyakinan kita. Nah, kita ikut-ikutan, jangan. Ya, kita hindari. Bila perlu kita selesaikan, kita yang memberikan penjelasan kepada mereka itu supaya kita menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi saya lihat dari Bu Nyoman, mana Bu Nyoman tadi? Bu Nyoman. Oh, ini ada Bu Nyoman ya. Oke. Bu Nyoman di tempat kerjanya guru-gurunya, kalau kita guru-gurunya apakah semuanya orang Bali atau ada juga orang dari daerah lain? Oh tidak Pak, ada berbagai Pak, ada orang Padang, ada orang Rejang, ada orang Bali. Ada orang Pati, ada orang apa Pati? Orang Bali Pak. Orang Bali Iya. ya. Ada orang Jawa juga Pak. Orang Jawa, ken kabare gitu orang Bali. Iya, jadi macam-macam Pak, berbagai macam suku. Siswanya juga begitu Pak. Ada yang suku Jawa, ada suku Rejang, ada suku Bali Pak kami. Oke, terus kalau dari gurunya misalnya, dari gurunya ketika misalnya di guru-guru di sana gimana Bu? Misalnya ketika misalnya orang Bali misalnya
sakit, apakah guru-guru yang orang lain juga bisa ikut membesuk atau ikut memberikan bantuan atau gimana Bu? Cerita Bu, gimana Bu? Iya, Pak. Iya, kami ya saling toleransi, Pak. Misalnya kayak kemarin Hmm. saya merayakan Hari Raya Galungan gitu, Pak. Hmm. Jadi guru main ke rumah kami gitu, nah Pak. Hmm. Berkunjung. Begitu juga kalau pas kemarin Idul Fitri, kami juga Lebaran juga ke rumah mereka. Selain Gitu, Hindu Pak. dengan Islam ada lagi ya agama lain? Ada Kristen sama Buddha, Pak. Oh Kristen, misalnya pas Natalan Bu ya? Iya. heeh. Oke. Kebetulan yang tahun lalu sebelum yang kepala sekolah yang sekarang tahun kemarin itu kepala sekolahnya kan dari Batak, Pak. Orang itu orang Kristen agamanya. Orang Batak agamanya Kristen. Jadi pas mereka Natal, kami juga main ke rumahnya, Pak, gitu. Oke, gitu. Jadi itu saling toleransi dan menghargai. Artinya Iya, Toleransi. artinya iya, di tempat Ibu Nyoman ini lingkungan sudah yang ini Bu ya, yang nomor 3 ini Bu ya, iya. menciptakan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kondusif, iya. Nah, di Iya, mana Pak. guru-gurunya tidak mengelompok, mentang-mentang Tidak. misalnya orang Bali, ya dia maunya sesama orang Bali gitu Bu ya. Iya. Tapi tidak Bu ya. Enggak. Nah, Kami artinya itu berbaur, sudah Pak. menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan Iya, juga yang kedua suka menolong orang lain ya Bu ya. iya, Misalnya Kak. ketika terjadi ada musibah, misalnya kan musibah misalnya ibu yang beragama Hindu, ada teman ibu misalnya yang beragama Islam, ibu yang beragama Hindu juga memberikan bantuan, mungkin ya ala Iya. kadarnya, walaupun ala kadarnya tetap memberikan bantuan Bu ya. Iya, ya Oke. seperti waktu kami saya kan sudah 3 punya anak, Pak. Anak yang kedua itu waktu lahir itu meninggal dunia. Hmm, Jadi ke sini juga, Pak, pada ngelayat, ya memberikan ya. bantuan gitu, nah Pak. Walaupun dia bukan orang Bali dan juga Iya, agamanya bukan Hindu Bu ya. iya, Iya. sama. Jadi, Kami juga kalau di mereka juga seperti itu, apa kegiatan apa itu kalau orang meninggal doa itu, nah Pak. Yasinan, tahlil, heeh. tahlil, doa Heeh, ya, tahlil ya. ya. Heeh. Ah, itu kami juga datang gitu nah Pak, walaupun kami tidak ikut berdoa gitu nah. Ya, betul Bu. Toleransi Iya, itu gitu Bu. Kita iya, toleransi itu bukan berarti kita ikut. iya, Iya, tapi bukan maksudnya misalnya berdoa bukan berarti misalnya baca Yasin, bukan berarti Ibu Nyoman ikut iya, baca Yasin. Toleransi itu ketika kita menghargai dia melakukan kegiatan keibadahan itu sudah toleransi. iya, Jadi iya, begitu iya, Pak, iya. jadi ibu membiarkan mereka misalnya baca Yasin, ibu tetap biarkan itu ibadah mereka. Atau sebaliknya ketika misalnya ibu ada ibadah misalnya apa pagi-pagi gitu ya. Oke, Iya. biasanya pagi-pagi kan ada yang gini Bu ya. Ini tas ini Bu ya. Ya ditaruh kalau kami Ya, Hindu itu pakai bije, Pak. ya apa namanya Iya, biji biji ya. bije, Pak. Oh, biji. Ya pakai itu Iya, kan. Dan iya. juga yang kawan-kawan lainnya kan sudah paham, tidak tidak langsung misalnya apa kalau kata "Oh, gimana ini orang ini kok pakai biji ya?" Sudah Tapi dia paham, sudah Pak. paham, artinya dia tidak Iya. tidak ikut apa ya, tidak ikut kepo, tidak ikut Iya, karena mencampuri. gini juga Pak, kalau ada kegiatan pas bulan Ramadan kan ada pesantren kilat itu Pak. Hmm. Nah kami juga ada pasraman kilat untuk anak-anak yang Hindu, karena Hmm. di SMP 47 itu agama Hindunya lumayan banyak Pak, ada 35 orang dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi kalau kegiatan pesantren kilat itu kan lama itu Pak. Ya. Jadi anak-anak kami juga yang Hindu kami ada kegiatannya juga, karena yang Muslim kan dia, Hmm. belajar baca Belajar, ya. Al-Qur'an, ada yang Iqra mereka kan. Nah kami belajar juga sesuai dengan ya ajaran Hindu gitu nah Pak, ada pasraman kilat namanya kami Pak, Nah, gitu. itu yang disebut toleransi, Bu. Jadi tidak Iya, tidak misalnya yang dari murid Ibu Hindu tidak ikut-ikutan pesantren atau baca Al-Qur'an, begitu juga yang Muslim kan tidak ikutan yang kata Ibu prasmanan ya tadi ya? pasraman Oh, pasraman. pasraman, iya, Pasraman kilat iya, gitu ya. Itu pasraman Pasaran. kilat. soalnya pengertian toleransi itu kita tidak mencampur adukan atau tidak ikut Kurang ya Pak, tidak ikut apa ya? Tidak ikut kegiatan ya ikut Pak, mereka gitu. ya. Jadi oke, kalau dalam agama kami itu Bu Nyoman lakum dinukum waliyadin. Oh, iya Pak. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Iya, iya, begitu Makanya Pak. Jadi kalau orang Islam misalnya yang yang memfitnah atau misalnya menyebarkan berita-berita kebencian tentang agama di luar Islam itu sepertinya tidak
tidak mentaati lakum dinukum waliyadinnya itu ya. Iya. Pengertian toleransi itu sebenarnya sudah diajarkan di agama kami. Jadi Iya. kita sama-sama saling menghormati, biarkan mereka beribadah Iya. di mereka. Iya, Mereka seperti juga itu. membiarkan kita beribadah di agama kita. Iya. Tidak saling ganggu. Itulah makna harmonis ya. Iya, Jadi iya, harmonis Pak. itu menghargai setiap orang apapun latar belakang. Termasuk ke siswa kata Ibu Nyoman tadi. Ibu Iya. Nyoman ya, ketika Iya, iya, Pak. misalnya ada Ada guru yang misalnya yang guru SMP siapa di sini tadi guru SMP? Pak ini ya, Pak Andre ya. Pak Andre misalnya. Oke, nah Pak Andre guru SMP ya Pak Andre ya. Mana Pak Andre tadi? Nah, jika Pak Andre misalnya guru SMP mentang-mentang ini ada siswa satu kelas itu ini satu keyakinan dengan saya, ini beda keyakinan. Nah, maka ketika yang beda keyakinan ngomong, Pak Andre tidak, oh sudah kamu udah salah ngomong, diam saja. Nah, gitu. Ya, jadi walaupun siswa tetap kita hargai, apapun latar belakangnya. Nah, ya biasanya begitu seperti satu SMP dengan Pak Nyoman, Pak Andre. Beda ya? Beda. Oh, beda. Oke. Ya sama seperti kata Bu Nyoman tadi. Kita hargai ketika diskusi sesama guru, Bu ya. Siapapun Iya, Pak. ngomong, apapun latar belakangnya tetap kita hargai. Memang yang paling sulit kita itu jadi pendengar ya Bapak Ibu ya. Lebih sulit jadi pendengar daripada jadi pembicara ya. Oke, kalau jadi pembicara kan bisa dilatih. Bisa ambil teks gitu ya, dihafal atau di OMP. Tapi kalau jadi pendengar itu susah kita ya. Maksudnya kita dengarkan dulu orang bicara, kita hargai ya. Oke, makanya sering terjadi perdebatan debat kusir itu karena tidak saling menghargai, berebut ngomong gitu ya. Semuanya mau ngomong gitu ya. Nah, oke. Baik, itu jadi contoh yang bagus tadi ya. Contoh yang bagus tadi dari tempatnya Bu Nyoman, dari tempatnya Pak Andre tadi. Jadi dia berlaku adil, kemudian menjaga hubungan baik. Nah, ini yang penting, menjaga hubungan yang baik. Kemudian ketika dia menghormati gagasan, kemudian membantu orang lain dengan responsif tanpa kita beda-bedakan. Ya? Oke, baik. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut, Halo. salut. Ya, Salut. terima kasih. Halo. Ya, Ibu Nyoman, ya Pak Andre. Kita lanjutkan dengan loyal. Tapi sebelumnya saya mau main game dulu deh. Iya. Saya tutup dulu ya sebelum loyal ya. Bapak Ibu dihafalkan nomor urutnya ya. Dihafalkan nomor urutnya ya. Kalau tadi kita lewat chat ya. Sekarang Bapak Ibu di tidak di chat tapi ngomong ya. Jawabannya pakai suara ya. Nah, Bapak Ibu, nama permainan kita itu judulnya Akhir adalah Awal. Apa nama judulnya? Akhir adalah awal ya. Akhir adalah awal. Bapak Ibu, saya akan memberikan clue. Kemudian silakan Bapak Ibu menyebutkan satu kata dari clue tersebut. Misalnya gini, kata saya nama hewan. Ketika saya 01. Coba 01. Nama hewan. Kucing. Kucing. Kucing berakhiran dengan huruf G. Oke, maka nomor berikutnya yang saya sebut harus menyebutkan nama hewan yang huruf awalnya huruf G. Nah, misalnya nomor 1 kucing, nomor 2 apa? Gajah. Gajah. Waktunya 5 detik. Lewat 5 detik. Lihat nomornya. Kita lanjut ya. Ya. Siap. Saya awali dari nama buah-buahan. Siap ya? Nama buah-buahan. Siap? Siapa? 10 nama buah-buahan. Mangga. Mangga 15. Mangga. Mangga. Anggur. 17 mangga. 30 mangga. 45 mangga.
Anggur. Betul. Satu. Oke, Pak April. Jagoan Pak. 5 apel. 5 apel. Leon. Lima. Leci. Leci. 7 leci. Apa ya? 9 leci. Tapi ada itu. 11 leci. 5 leci. Apa itu? Nyerah? Tahu leci? Kenapa sembarang? Leci tadi kan I. Boleh Bapak Ibu menyebutkan mangga. Tapi sebelum menyebutkan mangga diawali dengan I, mangga. Mangga ini. Mangga gitu. Atau I. Ih, mangga. Lain. Ada lagi. Boleh. Ini ada I-nya. Iya. Siapa yang bilang leci tadi bagus itu ya? Leci. Pak Afif, leci. Bapak Afif, leci. Ada Pak. Tahu. Pak Padli apa leci Pak Padli? Ih, jeruk. Ah, betul. Oke, baik kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Papip, buah apa Papip? Dengan I? Durian, Pak. Oh, ini. Ekspresinya agak kurang Papi. Maksudnya, ih, durian. Durian. Ini Pak Apip ekspresinya datar banget. Ih, durian gitu. Iya, mana ekspresinya gitu. Oke. Tuh Pak Padli aja tahu ya Pak Padli ya. Bu Dina, leci. Bu Dina, leci apa Bu Dina? I kelapa. Oke. Iya. I jeruk. Oke. Ih, kenapa gitu ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, siapa kita? ASN berakhlak. ASN berakhlak. Berorientasi. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, Kolaboratif. ASN berakhlak. Kami bangga. Enggak. Melayani Bapak. Melayani Enggak. Oke. Paling banyak yang Oke. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Ya, Bu Deka enggak usah mikir lagi Bu Deka. Bu Deka masih mikir, apalah nama buah. Nama buah. Bu Deka mikir, Bu Deka apalah huruf I gitu ya. Oke, gampang Bu Deka jawabannya ya. Oke. Sama kalau ditanya, coba sebutkan nama buah-buahan yang berakhiran dengan akhiran uk. Jeruk. Apalagi? Jeruk. Mangga busuk, durian busuk, itu kan buah-buahan juga kan? Jeruk busuk. Oke, baik, kita lanjutkan ke loyal ya, loyal. Bapak Ibu tahu loyal? Tahu ya? Kalau di sini di Linggau loyal itu ketika kita membuat adonan, misalnya adonan bolu, kita kebanyakan air, maka adonan kita jadi loyal. Apa Bu Deka? Oh iya. Luya, Pak. Oh, loya itu nama makanan dari duren. Tempoyak.
Tempoyak, Pak. Puya, Puya, Pak, puya. Puyo, Pak. Oke. Puyo. Apa? Sobek ya, sobek ya. Tempoyak. Oke. Baik. Nah, loyal itu maksudnya apa di sini? Berdedikasi. Kita punya dedikasi, kita menunjukkan kesetiaan, ya. Kesetiaan kita rasa ketika kepada siapa? Kepada kita, kepada organisasi kita, kepada unit kerja kita, kepada pimpinan, juga kepada negara. Ya, jadi pengertian loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etiknya apa? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Ya, jadi ideologi kita itu satu, yaitu ideologi Pancasila. Ya, juga kita pegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga setia kepada NKRI. Ya, maaf ya. Dan serta pemerintahan yang sah. Kemudian kita menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ya, bukan malahan kita yang menjelek-jelekan. Ya, jangan kita menjelek-jelekan teman kita sesama ASN, teman-teman kita sesama di tempat kerja, atau kita menjelek-jelekan pimpinan atau menjelekkan instansi, bahkan kita jangan menjelek-jelekan negara. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Oke, ya. Nah, ini perwujudannya. Perwujudannya gimana? Yang pertama, kita menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus kepada radikalisme. Artinya dia yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya, misalnya ada ucapan atau perbuatan yang mengajak kita untuk tidak mengakui Tuhan. Itu jangan kita ikuti, kita hindari. Kenapa? Karena negara kita ini ada negara yang ketuhanan. Ya, warga negara kita itu yang berketuhanan. Kita sebagai warga negara kita punya Tuhan. Ya kan? Ketika ada ajakan untuk mengajarkan, salah, jangan percaya dengan Tuhan. Tuhan agama pun jangan dipercaya. Nah, itu kita hindari itu ucapan atau perbuatan yang menjurus ke itu namanya radikalisme. Ya, yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan. Bukan malah memecah belah. Tapi kita memberikan informasi yang menjaga keutuhan. Mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI. Kemudian ketika kita bersikap, berperilaku, kita juga melindungi nama baik. Ya, nama baik instansi, ya, nama baik citra, kita melindungi juga menjaga citra instansi kita. Gabung lagi terpental. Iya. Kemudian bersikap ramah, bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik, melaksanakan keputusan pimpinan, ya. Siapapun dia pimpinan kita, kita hormati keputusannya. Kemudian menyebarkan informasi positif tentang ASN. Kalau misalnya ada ASN di tempat lain, mungkin di tempat utara, mungkin ada kasus, kita baca beritanya, ya kita tidak ikut-ikutan. Apalagi kalau beritanya itu yang kita belum tahu kebenarannya. Ya, menyimpan rahasia, membagikan informasi rahasianya kepada pihak yang berwenang. Contoh yang bagus itu contoh Dr. Rio dan Dr. Randy itu, ya, menyimpan informasi rahasia ke tempat yang aman. Ketika melakukan pemeriksaan pasien, Dr. Rio, Dr. Randy kan, ketika sudah membuat catatan diagnosa pasien, disimpan kan, tidak disebarluaskan. Ketika orang lain bertanya, kita hanya memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Misalnya kepada keluarga pasien, ya dok ya. Itu pun keluarga pasien juga kita harus lihat dulu keluarga dekat pasien, dok ya. Dr. Rio, Dr. Randy ya. Iya, jangan nanti ada yang ngaku-ngaku, saya ini keluarga pasien gitu ya. Nih apa nih penyakit ini misalnya bapak ini atau ibu ini, saya ini keluarga pasien. Nah, kita harus selidiki dulu apakah memang keluarga dekat, misalnya anak gitu Pak ya, Pak Dokter ya, anak atau orang tua gitu ya. Baru jadi menyimpan informasi rahasia dengan tempat yang aman, kemudian membagikan informasi hanya kepada pihak yang berwenang. Nah itu kalau dokter itu sudah dokter, perawat, orang-orang kesehatan, ya dia sudah menerapkan yang dua ini, ya kan? Ada informasi pasien, informasi penyakit pasien dia simpan di tempat yang aman, di medical record gitu. Kemudian juga
Oke, kemudian ketika informasi itu mau dibagikan yang bersifat rahasia tidak semuanya tidak ke seluruh atau tidak ke semua orang, tapi kepada pihak yang berwenang tadi, misalnya keluarga pasien gitu ya. Oke, ya. Jadi Dokter Yo, Dokter Randy, jadi nanti jadi alasan Dokter Yo, Dokter Randy ketika orang bertanya, "Ini Dok, kok tulisan dokter kok ini ya susah dibaca kenapa ya?" Nah, bisa jadi alasan ini. Karena itu tidak boleh, nanti kalau mudah dibaca, nanti informasinya disebarkan sama pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, itu salah satu untuk menyimpan, menjaga rahasia ya Dok ya? Iya, walaupun pada prinsipnya memang tulisannya tidak terbaca ya. Oke, dijadikan alasan gitu Dok ya? Oke. Bapak Ibu tahu kenapa tulisan dokter itu rata-rata tulisannya singkat-singkat? Tahu alasannya kenapa Bapak Ibu yang bukan dokter? Alasannya kenapa? Kalau Dokter Rio apa Dokter Rio alasannya Dokter Rio? Sebenarnya alasannya Pak, pada saat kuliah itu dosen kita kan spesialis Pak. Mereka Hmm. tuh ngajarnya cepat Pak. Kalau kita Oh, gitu. nyatetnya lama, keburu nggak tercatat Pak. Oh, jadi ada kode-kodenya ya, Dok ya? Iya Pak. Oh, ada kode-kodenya ya. Oke. Jadi dokter ini rata-rata waktu pramuka dulu banyak ikut pramuka ya, Dok ya? Ada sandi-sandinya gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh perwujudan dari nilai loyal. Baik, Bapak Ibu. Sharing kita. Siapa yang bisa memberikan contoh nilai loyal? Satu saja nilai loyal di tempatnya. Di tempat Bapak Ibu bertugas. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, saya minta Ibu Elvi Afdaleni. Apa Bu Elvi? Contohnya Bu Elvi di tempat Bu Elvi. Baiklah Bapak, Hmm. perilaku loyal yang sudah saya terapkan di tempat saya bekerja, kebetulan saya bekerja di puskesmas, di kesehatan masyarakat ya Pak ya. Oke. Di sana kan loyal itu lebih ke kepuasan. Nah, jadi di sini sering terjadi pasien yang BPJS dengan pasien umum. Nah, mereka menganggap bahwa pasien BPJS itu menganggap bahwa pengobatan mereka itu berbeda dengan pasien umum. Sedangkan pengobatan pasien umum dan BPJS itu sama. Obat yang diberikan juga sama. Standar pelayanannya juga sama Ibu Elvi ya? Iya Pak. Pemberian pelayanannya juga sama. Dan dokter tempat kami berkonsultasi juga sama dokter yang sama. Nah, jadi di sini pasien sering merasa tidak puas karena mereka menganggap itu pasien yang BPJS itu menganggap seperti itu, obat-obat yang diberikan tidak bagus. Nah, di sini kita memberikan kepuasan bahwasanya pengobatan yang telah diberikan oleh dokter itu kepada pasien kita memberikan penjelasan bahwasanya pengobatan yang sudah diberikan itu sama dengan pasien. Nah, jadi mereka merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan kepada mereka agar tidak ada pemikiran mereka tentang pasien BPJS dan umum itu berbeda. Berbeda gitu ya? Pengobatan, pelayanan, padahal sama. Begitu Pak. Oke Bu Elvi, kalau kita lihat di sini tadi Bu Elvi mengatakan misalnya di tempat Bu Elvi diberikan informasi bahwa pelayanan juga sama, yang lain juga sama, termasuk juga informasi-informasi positif Bu ya. Informasi positif tentang ASN, Ibu ya, diwujudkan dengan mungkin informasi positif tentang ASN ya. Misalnya di tempat Ibu Elvi misalnya dokternya Dokter Randy misalnya. Ya, misalnya ya, Dokter Randy, maka ketika misalnya pasien bertanya tentang kepuasan ini Kak dibeda-bedakan, nah Bu Evi, ya memberikan informasi positif tentang Dokter Randy misalnya. Bu, Dokter Randy itu memberikan pelayanan yang sama, walaupun pasien BPJS, walaupun pasien umum, cara memberikan pelayanan juga sama, cara mendiagnosanya juga sama. Nah, artinya Ibu Elvi sudah menyebarkan informasi positif tentang ASN, sesama ASN. Oke, baik. Kita lanjutkan ke adaptif. Adaptif.
Nah, di adaptif ya. Kata kuncinya itu kita beradaptasi. Jadi di situ beradaptasi di sini maksudnya nilainya itu kita menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ikut orientasi, pernahkah Bapak Ibu ikut pembelajaran yang melalui Zoom? Pernah ya? Pernah. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu pertama sekali belajar melalui Zoom, apa yang Bapak Ibu lakukan? Belajar cara penggunaan Zoom-nya, Pak. Langkah-langkah bagaimana supaya bisa masuk Zoom. Oke, bagus Bu Winda, Pak Susnen. Jadi belajar fitur-fitur yang ada di Zoom-nya ya Bu Winda ya. Kemudian Pak Susnen tadi yang ngomong, misalnya bagaimana cara kita masuk ke Zoom. Oke, gitu ya. Bagaimana cara kita mau open mic, mau ngomong gitu ya. Nah, gitu. Ya, Pak. Nah, sekarang Bu Winda sudah mulai paham kan tentang Zoom kan? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, Ibu Winda sudah bisa raise hand kan? Sudah bisa Ya. share screen bisa Bu ya, share screen. Dalam 3 Bisa, hari. Pak. Oke, sudah bisa. Ya, sudah 3 hari ini ya Bu Juriati. Ya. Oke, kemudian bisa juga sudah bisa chat. Tadi kan buktinya saya minta chat tadi kan. Nah, artinya Bu Winda, Pak Susnen sudah menerapkan nilai adaptif yaitu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, sebelumnya kalau mau ikut pelatihan, mau ikut diklat, harus datang gitu kan? Harus tatap muka langsung, ketemu langsung dengan tutornya, peserta ketemu dengan tutornya. Nah, itu. Sekarang kan ada platform Zoom. Itu kan ada perubahan ke e-learning. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah bisa menyesuaikan diri. Artinya Bapak Ibu sudah menerapkan nilai adaptif. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Oke. Bapak Ibu bisa memberikan contoh inovasi yang ada di tempat Bapak Ibu? Silakan raise hand. Inovasi apa? Ayo, raise hand. Silakan. Ya, silakan Pak Andre. Di SMP Pak Andre ya. Silakan Pak Andre. Ya, saya di SMP, Pak. Kalau inovasi di sekolah saya itu contohnya ketika ujian nanti, Pak, ujian matematik akhir, itu tidak menggunakan kertas lagi, menggunakan sistem browser atau CBT, Pak. Inovasi. Oke. Baik. Jadi contoh bagus sekali dari Pak Andre. Inovasi di sekolahannya, di SMP-nya. Kalau selama ini sebelumnya kalau bawa ujian, guru ngetik soal gitu ya Pak Andre ya. Kemudian soalnya digandakan pada saat Ya, ujian pakai kertas, dibagi Pak, ya. siswa menjawab. Sekarang dia menggunakan teknologi informasi. Apakah itu menggunakan Quizzes atau menggunakan Google Form gitu Pak Andre ya. Iya. Iya, jadi itu termasuk inovasi. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada, kemudian ada inovasi. Walaupun misalnya di sekolah lain sudah duluan, tetap inovasi juga bagi sekolah kita. Ya, karena belum ada sebelumnya. Bagus sekali contohnya. Itu yang dari sekolahan. Boleh contoh lain? Boleh dari sekolah atau boleh contoh pribadi atau dari guru-guru di sana atau teman-teman tenaga nakes yang di sana. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Pak Susnen. Apa Pak Susnen? Silakan Bapak. Kalau di sekolahan kami sedang melaksanakan ANBK yang sebelumnya kita tidak ada ANBK, kita ada ANBK berbasis komputer. Jadi itu untuk inovasi. Oh gitu. Nah, itu Pak, sekolahan kami. Kalau selama ini asesmennya itu manual istilahnya Ya, ya. manual. Pakai Terima kertas, kemudian kertasnya diberikan. Sekarang kita pakai ANBK ya.
Nah, lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Jadi contohnya tadi ANBK. ANBK itu seperti kalian ikut ya, seperti Bapak Ibu ikut itu kemarin ya, ikut untuk P3K ini ya. Ya kan? Iya Pak, agak mirip Ya. Pak. Bapak Ibu kemarin waktu ikut P3K kan pakai kucing kan? Pakai kucing enggak? Ya Pak, chat. Iya itu Mbak Anita tahu. Iya Iya. Pak. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Chat. Tulisannya Cat. Chat. AT. Nah, jadi Bapak Ibu kemarin ikut tesnya CAT. kucing ya, pakai kucing ya. Ya. Ya, kucing. Iya. Tapi bukan kucing garong ya. Iya, betul Bu Ernita, betul pakai kucing ya Bu Ernita, ya, pakai cat. Nah, jadi tempat Pak Susnen tadi katanya dia melaksanakan tesnya menggunakan komputer. Kalau selama ini sama seperti yang di tempat Pak ini tadi ya, tempat Pak Andri tadi. Bikin apa ada soal di kertas, kemudian siswa menjawab, nanti guru meriksa gitu ya Pak Susnen ya. Sekarang kita sudah berbasis komputer. Oke, bagus sekali. Saya mau dengar inovasi dari kesehatan deh. Ayo satu saja siapa? Kalau enggak mau dua, enggak mau tiga, satu saja. Contoh yang kesehatan apa? Contoh yang kesehatan. Inovasinya. Ayo. Silakan. Angkat tangan. Ya, silakan Bu Ernita. Ayo Bu Ernita. Bisa diterjemahkan bahasa bibir? Maaf Pak, lupa. Oke. Kalau di Puskesmas kami kan ada pemegang program lansia. Di Hmm. sini kami bikin inovasinya itu namanya Lansegar. Lansegar tuh lansia segar. Jadi setiap desa tuh kami beritahu pemberitahuan ke kepala desa-desanya, informasikan ke lansia-lansianya untuk datang ke Puskesmas. Setiap bulan, setiap tanggal 2 ada senam bersama di Puskesmas. Nah, di Puskesmas nanti itu selain senam, ada pelayanan kesehatan, terus ada pemberian makanan kayak rebus-rebusan yang sehat ya Pak ya, terus pemeriksaan kesehatan seperti cek laboratorium sederhana seperti itu Pak. Oke, oke. Tadi Bu Erni, tadi kok ngomong lansia melotot-lotot ke saya ya? Apa karena saya udah banyak uban ini ya? Enggak Pak, enggak Pak. Tapi kalau lansia itu kan 50 ke atas kan sudah termasuk lansia pemula ya, lansia apa namanya itu? Benar ya Bu Ernita ya? Iya Pak. Kalau Ada. kami ngambilnya dari umur 45 sampai 60 tahun Pak. Nah ya itu, artinya dari umur 45 juga termasuk kategori lansia pemula ya gitu ya? Ya gitu Iya, ya. iya Pak. Bagi saya Bu yang udah 5 tahun. Saya lansia Bu jadinya Bu. Oke. Masih muda Pak. Oh Bu, itu Bu, Bu, biarlah Bu, biar tua di umur asal muda di jiwa gitu. Oke, ya, jadi bagus sekali. Jadi contoh inovasi di tempat Bu Ernita di puskesmasnya Bu ya, ada yang disebut dengan di Puskesmas. apa tadi Lansegar. Iya. lansia segar, di mana itu Iya. program-program disusun untuk lansia. Dia ada di ini juga kan Bu ya, ada namanya pos lansia juga Bu ya. Ada Pak, ada posyandu pos kan? lansia. Iya. Ya, di mana di pos lansia itu Setiap ya ada kegiatan-kegiatan misalnya pemberian pemeriksaan pelayanan. sederhana, pelayanan Iya. pemeriksaan sederhana, pemberian makanan apa? Bukan makanan tambahan ya kalau posyandu makanan tambahan, makanan apa namanya? Makanan bergizi. Ada juga gitu. Pak, kayak kalau kami sih buah-buahan biasanya Pak. Ya. Untuk artinya, lansia. bubur lansia gitu ya. Iya. Ya. Karena kalau lansia itu kalau di sini bukan bubur lansia Bu namanya, bubur metik Bu. Ya. Motor metik Pak. Ya, metik kan nggak pakai gigi Bu, jadi makannya nggak pakai gigi langsung surut masuk gitu. Iya, kan kalau motor metik nggak pakai gigi kan? Iya Pak. Jadi kalau makan bubur metik juga nggak perlu gigi Bu, langsung surut aja gitu. Oke, nah itu contoh yang bagus dari tempat Bu Ernita ya. Jadi ada juga biasanya selain
ada posyandu, ada pos lansia, ada juga ada kelas ibu hamil, Bu lansia, Bu Ernita ya. Bu Ernita bidan Ada ya? Pak, ada. Ya, misalnya Iya yang bidan Pak. yang berhubungan dengan sangat berhubungan misalnya dengan tugas Bu Ernita sebagai bidan, ada juga apa namanya, kelas ibu hamil ya namanya ya. Kelas ibu hamil, iya Pak. Kelas balita. Oh ya, kelas balita, kelas ibu hamil, di mana memberikan edukasi kepada ibu hamil dengan cara-cara yang inovasi, yang interaktif gitu Bu ya. Kemudian Iya Pak. menggunakan edukasinya ada menggunakan media seperti itu kan Bu ya biasanya Bu ya. Ya, Iya Pak. media. Jadi bukan hanya kita edukasi langsung ngomong gitu ya Bu Ernita ya. Nah, bagus sekali contohnya ya. Nah, itu contoh adaptif. Jadi kata kunci di adaptif ini adalah kita terus berinovasi. Inovasi itu sendiri didapatkan dari kreativitas ya. Muncul inovasi karena kreativitas. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir, kolaboratif. Nah, jadi dalam bekerja kita tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan kita untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Nah, ketika menerapkan nilai ini, kita harus bersedia untuk bekerja sama. Di mana dalam bekerja sama itu nilai kolaborasinya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, atau kita terbuka dan bekerja sama, atau kita menggerakkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita kolaborasi kan kita berikan kesempatan untuk berkontribusi, ikut bersumbangsi, baik pikiran, baik tenaga, gitu ya. Oke, kemudian kita terbuka dari dalam diri kita juga terbuka, kita menerima. Kalau ketika orang memberikan kesempatan, ketika orang berkontribusi kita menerima. Dan juga sumber daya yang ada kita manfaatkan, apakah sumber daya manusianya, sumber daya sarana prasarananya, apa sumber daya keuangannya, sumber daya itu kita gerakkan, ya kita manfaatkan. Baik. Nah, Bapak Ibu ini aneh perwujudannya. Kita langsung saja ke contoh. Oke. Baik. Saya mau tanya contohnya mungkin pernah ini ya ke Ibu Tina ya, Bu Tina. Bu Tina. Tina Bolo-Bolo. Ada ya? Ada ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, Bu Tina di puskesmas ya, Bu Tina ya? Iya, Puskesmas Bukit Harapan, Pak. Bukit Harapan. Ya. Pernah nggak Bu di puskesmas Ibu itu melakukan edukasi tentang PHBS, Bu? Iya, Pak. Kemana itu, Bu? Itu ke sekolah, ke desa-desa, Pak. Oke, ke sekolah. Nah, ketika ke sekolah, Ibu melakukan apa dengan pihak sekolah, pihak puskesmas? Pertama-tama kita memberikan dulu surat tugas kita kepada puskesmas, Pak, biar orang pihak sekolah tuh bisa tahu kapan kita datang ke sekolah untuk melakukan kunjungan Edukasi. tentang PHBS. Oke. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh tempat Bu Tina itu merupakan contoh penerapan nilai apa, Bu Tina? Nilai kolaboratif, Pak. Kolaborasi. Karena dari puskesmas Ibu Tina itu berkolaborasi dengan pihak sekolah. Kan sudah beda, unit kerjanya, sudah beda organisasinya, maka sudah melakukan kolaborasi. Iya. Jadi dari pihak puskesmas Ibu kontribusinya memberikan edukasi gitu ya. Dari pihak sekolah dia menggerakkan murid-murid itu untuk ikut berpartisipasi ya Bu ya. Iya, Pak. Misalnya dia menyediakan waktu gitu Bu ya. Menyediakan tempat. Oke, benar sekali Bu. Jadi ya pertama-tama ya tidak serta-merta langsung saja Bu Tina ya. Rombongan tiba-tiba datang ke sekolahnya Bu Tina ya. Tapi dia Pak, kita mengasihkan surat tugas dulu sambil menanyakan ke pihak sekolah menyesuaikan waktunya ya Bu ya. Iya Pak, Ya, kita supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat. Jadi pihak puskesmas tidak mengganggu kegiatan di sekolah gitu ya. Pihak sekolah juga tidak merasa terbebani dengan adanya misalnya edukasi yang dilakukan oleh pihak
puskesmas. Itu Pihak contoh puskesmas. kolaborasi. Oke, baik Bapak Ibu, waktu kita sudah Terima menjalani. kasih. Oke, berakhir Bapak Ibu. Untuk yang sudah menjawab tadi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke kegiatan akhir, di mana kegiatan akhir ini Bapak Ibu, saya menyiapkan tugas untuk Bapak Ibu, ya, tugas untuk Bapak Ibu. Tugasnya nanti saya sampaikan. Nanti tugasnya itu Bapak Ibu kirimkan dengan saya melalui WA, ya. Boleh diketik, kalau diketik filenya dikirimkan. Boleh ditulis tangan, ya. Kalau Bapak Ibu bisa menulis kaki, silakan juga saja kalau bisa nulis kaki. Tapi rata-rata semuanya kalau mau nulis pakai tangan ya. Oke, ya. Jadi tulis tangan boleh. Kalau tulis tangan nanti dipoto saja, fotonya kirimkan ke saya melalui WA. Ya. Oke, tugasnya Bapak Ibu. Ini tugasnya. Singkat saja Bapak Ibu ya. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu bercerita. Nah, ada 3 poin. Poin pertama Bapak Ibu bercerita tentang implementasi berakhlak. Caranya Ibu menyebutkan contoh penerapan nilai berakhlak. Tadi contoh yang terakhir tadi Bu Tina. Contoh penerapan nilai kolaborasi. Tadi Bu Tina contoh tadi, yaitu bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya atau yang dipersempit lagi memberikan edukasi tentang cara 6 langkah cuci tangan. Seperti itu ya Bu Tina ya. Tuh. Cari contoh lain yang 7-7-nya. Contoh penerapan nilai orientasi pelayanannya apa, contoh nilai ada tabelnya apa, contoh nilai adaptifnya apa dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ketika menerapkan 7 tadi dengan contoh-contoh berbeda, Bapak Ibu kemukakan kendala apa yang ditemui, kesulitan apa yang Bapak Ibu temui ketika mengimplementasikan, ketika menerapkan nilai berakhlak tersebut. Nah, gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu ceritakan solusi apa yang Bapak Ibu ambil dalam mengatasi kendala yang Bapak Ibu tuliskan di poin kedua. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tuliskan ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan, boleh diketik, boleh juga ditulis pena, silakan ya. Silakan boleh diketik, boleh ditulis pena Bapak Ibu. Oke, jawabannya supaya kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan, kira-kira gimana ya bentuk tugasnya ya? Nah, Bapak Ibu, ini saya kasih link bahan tayang saya tadi. Yang bahan tayang saya gunakan tadi, yang ada nilai-nilainya tadi. Nah, semoga bisa bermanfaat. Silakan diklik saja di situ, nanti dia akan muncul. Ya. Oke. Kemudian untuk jawabannya nanti Bapak Ibu di WA, silakan kirimkan ke nomor ini. Ya. Silakan kirimkan ke nomor ini. Ya. Mohon maaf nomornya tidak bisa ditawar. 1000, sudah pas 1000. Tidak boleh ditawar lagi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang 1000 ya. Oke. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu tuliskan di situ dan jangan lupa nanti dikirimkan ke WA. Coba di situ ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mengingatkan kembali, siapa kita? ASN berakhlak. Orientasi
berorientasi pada Orientasi pelayanan, akuntabel, akuntabel, kompeten, harmonis, harmonis, love, loyal, loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif, kayak rantai, berkolaborasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kita semuanya, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada ketersinggungan selama pembelajaran kita. Mungkin ada saya salah ucap kata, tingkah laku ataupun perbuatan saya. Saya lagi dari lubuk hati yang dalam, saya mohon maaf dan saya harapkan silaturahim kita tetap jalan walaupun nanti kita tidak bertemu di orientasi ini ya. Ya. Pak, untuk tugasnya dikumpul jam berapa ya, Pak ya? Ya, tugasnya saya tunggu 1 kali 24 jam. Oh. Jadi kalau sekarang, anggaplah sekarang jam 11, saya tunggu paling lambat jam 11 besok. Ya, Oke, jadi Pak. bisa Bu Snul. Bu Snul kalau setelah ini mau masak, masaklah dulu, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, Pak Denny kalau mau ahli hisab lah dulu Pak Denny. Oke. Ada ahli hisab di sini kan? Siap. Nah, ya. Pak Luki kalau mau ngopilah dulu Pak Luki, ya. Siap, Pak. Makasih. Oke. Baik, saya tunggu sampai besok. Demikian pembelajaran saya. Terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Bapak Ibu, tetap semangat semuanya. Sukses selalu. Iya, Pak. Bye-bye.